بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Itu kalimat subhanallah yang diucapkan pada yang indah-indah, asalnya bukan ingin mengungkapkan keindahannya, maksudnya menolak ada zat lain selain Allah yang menciptakan ini semua. Karena ada yang mengatakan ini ciptaan si fulan, bukan, ini ciptaan Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Maha suci Engkau dari semua yang disifati oleh yang lain. Ini hanya ciptaanmu saja. Paham? Sekarang lihat kalimatnya. Ketika Anda mengucapkan dalam ruku subhan, lalu Anda ruku, Anda tunjukkan hanya untuk Allah saja. Lihat, hanya Allah yang penting, yang prioritas, yang agung, yang hebat, yang akbar, yang azim. Pertanyaan saya, lihat sini ya. Kalimat subhan diletakkan dengan Rabbun. Rabbun itu yang merawat, yang memelihara, yang memberikan kecukupan, memaafkan, mengampuni. Maaf ya, maaf. Ketika Anda mengatakan subhan, artinya Anda akan menepikan segalanya selain Allah yang tidak penting. Kalau orang yang menjadikan prioritas, artinya yang prioritas yang paling utama, yang tidak penting disimpan. Lihat sini. Antum mau ke pasar, saat bersamaan jam 8 ada taklim. Mana yang paling penting? Taklim atau ke pasar? Belum tentu, Bu. Belum tentu, hati-hati. Kalau nanti di pasar ada kebutuhan yang sangat krusial, yang harus didapatkan pada saat itu juga, gitu kan? Ibu harus ke pasar dulu, baru kemudian ambil barangnya, baru kemudian pergi ke taklim. Ibu ditunggu-tunggu, ada obat, dia pergi ke apoteknya itu, di pasar itu. Berangkat ke sana, ya ini ditunggu-tunggu. Darahnya terus mengalir, cepat ambil ke sana. Maaf, saya mau taklim dulu. Maaf, tidak bisa. Berangkat ke pasar, baru ke sini. Itu prioritas namanya. Baik, ibu belanja kemudian. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang paling prioritas? Teruskan belanja. Atau kita simpan dulu belanja, kemudian kita kerjakan panggilan Allah dulu. Mana yang utama? Merespon panggilan adzan atau teruskan belanja? Maaf, saya melihat ke sini. Halo? Salat dulu atau teruskan belanja? Perhatikan, ketika Anda mengucapkan kalimat subhan, itu komitmen Anda untuk menepikan segala yang tidak penting selain Allah. Artinya cuma Allah yang penting. Jadi kalau orang yang mengatakan kalimatnya subhan, subhana rabbiyal azim, maka praktikal kehidupannya akan menempatkan Allah prioritas dalam kehidupannya. Jadi kalau Allah sudah menjadi prioritas dalam kehidupannya, maka Allah pun akan memprioritaskan dia dalam setiap kebutuhannya. Awas ya. Kalau Anda selalu punya kebutuhan, dan Anda mintakan kepada Allah, dan Anda tidak diprioritaskan oleh Allah, jarang terjawab, terlambat jawaban, bahkan tidak dijawab, coba cek barangkali Anda jarang memprioritaskan Allah dalam kehidupan Anda. Orang yang memprioritaskan hukum-hukum Allah, maka dia akan mendahulukan hukum Allah di atas hukum-hukum yang lainnya. Saya mau minum. Apa manfaatnya minum? Menghilangkan haus. Perhatikan, ketika saya akan minum, yang lain pun akan minum dengan volume air yang sama. Ketika dia akan minum, dia akan ingat Allah menyukai minum yang seperti apa. Ambil dengan tangan kanan. Ucapkan bismillah, sebut nama Allah. Bismillah. Itu hukum Allah. Kalau ini masih mudah, yang susah itu ketika prioritas terkait Allah bertentangan atau bersamaan dengan prioritas urusan dunia. Disinilah kadang-kadang kita tidak konsisten memilihnya. Untuk ibu tadi, dalam suasana sedang belanja, adzan berkumandang, di bawah ada masjid, bahkan bukan cuma musalla. Allahu Akbar, enti sholat dulu atau teruskan belanja? Sholat dulu, alhamdulillah. Begitu mau berangkat, tiba-tiba kalimat di mikrofonnya itu bunyi. Diskon naik 95%. 95%. Plus yang disebutkan barang yang dicari oleh ibu. Pertanyaan saya, Anda teruskan belanja atau menunda sholat? Oh? Tidak mudah. Baik, tahan ya. Tahan. Teman-teman sekalian. Ini kelihatan seperti sederhana. Tapi justru ini yang mengantarkan pada rahasia dalam ruku. Kalau Anda mengatakan tiap sholat subhana rabbiyal azim, cuman Allah yang penting, tapi aktivitas Anda menunjukkan Anda yang penting. Dunia yang penting. Maka saat Anda memprioritaskan kebutuhan dunia, maka Allah pun tidak akan pernah memprioritaskan doa Anda dalam kehidupan. Ketika Anda memprioritaskan Allah dalam kehidupan, Allah dulu, ibadah dulu, maka Masya Allah, bukan cuman akhirat diberikan, dunia diberikan yang paling utama. Bahkan sholat Anda ditunggu, minta ya. Kalau bisa mintanya jangan yang biasa-biasa. Yang terbaik saya berikan kata Allah. Paham? Maka dari itu, umat Muhammad itu akan ketahuan dalam rukunya. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalimatnya. Tarahum ruka'an sujjada. Anda bisa mengamati umat Nabi Muhammad itu akan kelihatan bagaimana rukunya. Akan kelihatan bagaimana sujudnya.
Maka Masya Allah, rukunya nampak nikmat dalam rukunya. Dan hebatnya, praktek ruku itu diterapkan dalam kehidupannya. Yang dia agungkan cuma Allah. Teman-teman sekalian, pernahkah sering mengalami Anda, begitu Anda rapat, Anda memilih untuk rapat dibandingkan untuk sholat? Padahal Anda bisa menunda rapat. Kalau dalam keadaan yang darurat, bisa kemudian Anda prioritaskan fikih aulawiyah namanya. Fikih prioritas. Tapi kadang-kadang, hal-hal yang biasa, bahkan Anda, Allahu Akbar, yang paling luar biasa, sholat bisa ditunda hanya untuk urusan yang sangat remeh-temeh, urusan dunia yang bisa diputar lagi kemudian hari. Penting mana tahajud dengan nonton bola? Bola bisa dilihat lagi besok. Bahkan bisa diketahui hasilnya. Indonesia lawan Filipina 9-0. Tahu? Tuh, ayo. Vietnam lawan misalnya Brunei Darussalam 8-1. Indonesia lawan Myanmar kemarin 2-1. Indonesia mau ketemu Vietnam. Hafal semua tuh. Bisa ditonton. Besoknya diulang lagi. Sekarang muncul di YouTube, di mana-mana ada. Arsenal tadi malam kalah sama Stoke 1-0. Misal gitu kan. Kejar-kejar gak gol-gol. Arsene Wenger sampai muram mukanya dan sebagainya. Bisa dilihat lagi besoknya. Saya nggak nonton, nggak ada kerjaan nonton. Gitu kan? Ada kerjaan. Jadi teman-teman sekalian, tahu, karena ada bacaan. Saya senang baca, tapi saya nggak senang nonton-nonton yang tidak jelas. Ya, saya kalau yang penting-penting saya baca. Yang tidak penting saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau udah Cynthia Bella menikah dengan orang Malaysia, saya nggak tahu. Yang lain saya tahu. Yang lain saya tahu. Anda tanya bola, saya jawab. Anda ini saya jawab, insyaallah ya, sepanjang bisa dijawab. Tapi kalau yang begitu saya nggak ngerti. Ya. Sudah. Kembalikan. Halo? Baik. Ya, kalau yang baik-baik kita baca sebagai informasi. Jadi ketika kita masuk ke dunia orang-orang demikian, kita bisa hadir dan menyampaikan, saya ini dengan Anda, saya olahraga dengan Anda. Saya tahu permainan Anda. Saya tahu bacaan-bacaan ini. Tapi saya juga tidak pernah berlebihan untuk itu. Ya, ketika sholat ya sholat, tahajud ya tahajud. Ada orang untuk menunggu bola bisa begadang, untuk tahajud kesiangan. Katanya subhana rabbiyal azim. Begitu salat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tapi aktivitas Anda tidak menunjukkan itu. Dan hebatnya ketika butuh, nuntutnya Allahu Akbar. Berkali-kali lipat. Ya Allah mohon kabulkan. Kurang apa lagi? Kurang prioritas. Kurang prioritas. Jelas ya? Jadi kenapa saya sebut pengantar? Karena bacaan Anda subhana rabbiyal azim. Itu komitmen Anda untuk menerapkan kalimat itu dalam kehidupan. Kalau Anda sudah bisa terapkan, maka Allah memberikan kesempatan pada Anda. Silahkan. Yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Minta. Mohonkan. Jelas? Apalagi kalau doa Anda banyak. Subhanakallahumma. Wa bihamdik. Wa bihamdik, segala pujian hanya untukmu ya Allah. Berapa kali Anda dalam hidup ingin dipuji? Katanya Alhamdulillah. Tapi Anda sering mengambil bagian pujian itu hanya untuk Anda. Kalau sudah Anda jangan ambil lagi. Ya, syukuri nikmat itu. Hanya untuk Allah. Kan Alhamdulillah itu kalimat syukur kan? Maaf ya, maaf. Apa artinya syukur? Saya bagi dua dulu. Alhamdulillah dengan makna syukur. Apa itu syukur? Syukur itu ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai ketentuan pemberi nikmatnya. Ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai ketentuan pemberi nikmatnya. Misal, Anda ingin mensyukuri nikmat lisan yang tidak sakit. Maka lihat Allah bagaimana meminta Anda menggunakan lisan. Kata Allah, jangan saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling cela. Kata Nabi, katakan yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik. Aw liyasmut, kalau tidak bisa, diam. Diam. Maka ketika Anda mengucapkan yang baik-baik, itu syukur Anda atas nikmat lisan Anda. Syukur atas nikmat misalnya benda. Misal maaf, pakaian. Anda ingin bersyukur, maka pakai pakaian yang Allah suka. Pakai pakaian yang menutup aurat dengan baik. Pakai pakaian yang dari bahan yang halal. Pakai pakaian untuk kepentingan ibadah. Itu yang disukai. Jelas ya? Itu syukur namanya. Jadi ketika Anda mengatakan maaf, wa bihamdik, artinya Anda komitmen untuk mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang, yang satu belum dipakai sudah minta yang lain. Anda sudah dapat sepeda, minta apa? Anda sudah minta motor, dapat apa? Udah sudah minta mobil, dapat apa? Mau ditaruh di mana? Sepeda saja belum sempat mengantarkan Anda ke masjid, Anda sudah minta motor. Motor saja belum sempat mengantarkan Anda ke taklim, sudah minta mobil. Mobil saja belum sempat dipakai ibadah, sudah minta pesawat. Kalau dengan sampai pesawat sudah Anda miliki, belum sempat meningkat ibadah, Anda mau minta apa lagi? Coba ya terangkanlah gitu kan, butuh apa lagi Anda? Hah? Mau apa lagi?
Tuh, sampai lampu kaget padam. Sampai lampu aja kaget gitu kan. Paham ya? Nah, teman-teman sekalian, coba cek, barangkali Anda kebanyakan minta yang ada aja belum disyukuri. Terakhir, Allahumma gfirli. Itu yang paling hebat. Makanya saya sering memprioritaskan yang doa Al-Bukhari itu. Yang subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Karena menggabungkan 3 unsur sekaligus. Kalau yang subhana rabbiyal azim itu kalau cepat-cepat, yang singkat-singkat. Karena itu cuma mengambil 1 makna saja yang subhan. Wa bihamdik 2 makna. Allahumma gfirli 3, yang terakhir itu evaluasi kita. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya ya Allah yang kadang-kadang kurang subhanallah dalam hidup. Ya Allah ampuni saya ya Allah yang kurang syukur dalam hidup. Ya Allah ampuni saya ya Allah yang sering memprioritaskan dunia dalam kehidupan. Anda bisa nangis ketika Allahumma gfirli. Ruku. Pernahkah Anda mendengar riwayat ketika Nabi ruku? Masya Allah, lamanya luar biasa. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang sahabat yang ketika ruku, sampai temannya pulang dari pasar, dia masih ruku juga? Saking menghayatinya, saking mohon ampunan kepada Allah, takut dalam hidupnya tidak subhanallah. Takut dalam hidupnya tidak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika selesai bacaannya Allahumma gfirli, Allah bentangkan pada dirinya, kamu mau minta apa? Apa yang kurang? Maka disitulah Allah akan berikan dalam kehidupannya. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham, coba antum rasakan dan praktekkan dulu dalam kehidupan sebelum sholat. Praktekkan subhanallah, praktekkan wa bihamdi. Ketika antum dalam ruku, rasakan itu semua, katakan Allahumma gfirli. Jelas? Kalau itu sudah dikerjakan, ada peluang untuk meminta kepada Allah, memohon fadla, memohon ridwan. Bagaimana cara memintanya sesuai dengan tuntunan Nabi, itu materi kita di pertemuan berikutnya nanti.